Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Berbahagia sekali di kesempatan yang baik ini kita bertemu bersama dalam BFK Renyah Bunaya Fun Kids, Rempuk nyantai seputar sekolah. Mari sambut salam semangat dari kami. Ada Bu Fitri. Dan Bu Ihda. Assalamualaikum. Bu Fitri, icipin dulu nih yang renyah-renyah. Oh iya, ini nih renyah banget. Udah pernah nyoba kan? Udah sih, emang serenyah apa sih, coba Bu? Icipin dulu. Renyah. Renyah banget. Oh, tapi ada yang lebih renyah lagi loh Bu Fitri. Seperti obrolan kita kali ini, kita mau membahas tentang pembelajaran efektif di masa pandemi COVID-19. Oke. Nah, sebelum lanjut nih Bu Fitri, pengen nanya, menurut Bu Fitri apa sih yang perlu kita siapkan sebelum melaksanakan pembelajaran efektif ini? Ya, kalau ngomongin pembelajaran ya, kita semuanya tahu lah. Kalau pembelajaran itu nggak bisa lepas nih dari guru, dari anak didik, dan juga orang tua. Ini nggak bisa lepas. Nah, kalau udah ada 3 potensi yang besar ini nih, terpenuhi semuanya, guru tuh punya tanggung jawab yang mendasar banget gitu. Karena guru mesti menginformasikan bagaimana proses pembelajaran itu harus dilakukan di masa-masa pandemi ini. Karena tahu sendiri ya, ngomongin orang tua dalam masa pandemi ini kan punya amanah yang luar biasa, gitu. Dimana orang tua yang biasanya kan kalau dari bangun tidur anak nih, gitu kan, dari bangun tidur anak dia nyiapin anak mandi lah gitu kan ya, dari bangun tidurnya si anak dikondisikan dengan senang, bahagia gitu. Setelah itu nyiapin seragamnya, mengantarkan anak ke sekolah gitu kan. Setelah itu menunggu gimana dijemput gitu. Dan pastinya ketika setelah dijemput ada diskusi-diskusi yang menyenangkan tuh. Gimana mas tadi di sekolahan kan gitu ya. Nah sekarang ini ada karunia Allah yang lebih tuh diberikan sama seorang ibu. Satu nikmat yang sangat luar biasa. Kalau menurut Bidah nih, satu nikmat luar biasanya itu apa aja ya kira-kira? Dari dulu memang seorang ibu itu sudah diberikan nikmat yang luar biasa Bu Fitri. Tapi di masa pandemi ini tentu punya tambahan tugas lagi ya sebagai partner guru sepertinya Bu Fitri. Oh iya ya. Nih kalau ngomongin partner ya, karena kan orang tua tuh itu tadi ya biasanya di rumah hanya cuma nganter jemput gitu. Sekarang orang tua yang harus jadi teman sejatinya guru gitu. Iya. Melaporkan apa kegiatan anak di rumah, melaporkan dari kegiatan main tuh. Karena ngomongin tentang pembelajaran untuk anak usia dini secara jelas dan nyata nih, bahwa anak belajar itu ya bermain. Karena bermainnya anak itu adalah belajar, kan gitu. Ini yang perlu digarisbawain teman-teman. Sekali lagi perlu ditandaskan banget nih. Kalau anak bermain, disitulah anak sedang belajar. Jadi kalau kita menghargai bagaimana anak itu manjat-manjat kursi gitu ya, idenya kan sangat kreatif tuh, macam-macam kan ya di rumah ya, banyak sekali bisa buat main, bisa jadi tuh bantal guling dilempar-lempar gitu kan ya, atau dijadikan boneka dan robot. Ya mereka punya ide yang banyak. Di sini nih sebenarnya letak bermainnya anak. Nah kalau udah kita ngomongin tentang pembelajaran yang sesungguhnya, bermain di sini bisa diterima oleh seorang ibu, proses ini bisa ditransfer sepenuhnya. Bagaimana komunikasi yang tadinya di sekolah antara guru sama anak udah kebentuk, mampu dilakukan oleh orang tua. Ini yang menjadi PR awal ya, PR dasar. Dan hal ini kayaknya nggak bisa deh kalau hanya cuman sekedar menginformasikan, minta tolong ya Bu, kalau nanti di rumah tolong anak itu diajarin begini-begini, kayaknya nggak bisa. Ada perlu satu tahapan. Kalau mau sukses kita tentunya ya perlu melihat nih latar belakang orang tua itu latar belakangnya apa aja. Nah kalau dari latar belakang orang tua kita sudah tahu, kita akan memetakan bagaimana kita akan membuat satu kelompok gitu ya, orang tua dikelompokkan
untuk lebih efektif nih, kalau mau lebih efektif, kalau secara standar sih udah kumpulin aja semuanya gitu kan. Setelah dikumpulin, kita sampaikan ini loh programnya sekolah kita gini. Tapi kayaknya itu akan lebih efektif lagi kalau kita mampu nih bahwa dalam menginformasikan pembelajaran itu, orang tua di tahap diinformasikan secara menyeluruh satu informasi pembelajaran yang secara nyata. Ya, nilai-nilai parenting kita masukkan di situ. Perannya orang tua, perannya guru, yang karena perannya guru itu akan berpindah gitu ya, berpindah ke rumah. Gak cuman ibu sama bapaknya aja, karena pembelajaran di rumah. Orang-orang dewasa yang ada di rumah bisa menjadi satu teman, satu sahabat untuk sebagai sarana pembelajaran itu sendiri. Berarti memang benar banget ya Bu Fitri, tugas guru itu bukan hanya tugasnya orang tua, tapi karena di lingkungan rumah itu kan memang ada, bisa jadi ada kakek, nenek, om, tante, dan semua orang dewasa di sekitar anak memang betul adalah seorang guru. Dan tentunya harus memberikan lingkungan belajar yang nyaman, senyaman mungkin. Kalau di rumah mungkin nggak ada ayunan perosotan, nggak ada permainan lainnya, tapi tetap bisa kan ya tentunya menyajikan suasana rumah yang menyenangkan, tentunya dengan kondisi orang tua yang selalu menyenangkan juga ya Bu. Iya, jadi kalau ngomongin menyenangkan nih seru banget, karena bagi anak itu ketika melihat apapun tuh menjadi kreatif kan. Misalnya nih anak itu ngelihat teras ya, untuk anak tuh punya pandangan yang sangat berbeda dengan kita orang tua. Menurut mereka teras itu bisa dijadikan satu wahana main lapangan sepak bola gitu kan ya, bisa jadi gitu. Terus ruang tamu itu bisa dijadikan satu tempat main yang berbeda gitu ya, untuk dijadikan sama anak-anak itu sebagai wahana media untuk main panggung, kan ada meja di situ kan, tuh anak-anak bisa naik, terus dia nyanyi di situ. Dan hampir semua ruangan, sampai kita menuju ke kamar mandi, wah lebih seru banget tuh. Wah, itu anak sukaannya ya Bu, main air. Nah, kalau kita mau ngomongin perkembangan anak dari tadi tuh teras sampai ke belakang, semua aspek itu kan terpenuhi Bisa, ya. Berarti anak bermain, khususnya belajar itu nggak harus duduk rapi, tenang ya Bu. Sepakat banget. Karena sekali lagi usia 0 sampai 6 tahun, terlebih di usia 5 sampai 7 tahun itu kan kebutuhannya secara motorik kasarnya itu sebagai kebutuhannya anak. Nah, kita orang dewasa, orang tua mestinya menghargai itu. Jadi orang tua yang memang perlu menyikapinya dengan bijak ya Bu, nggak langsung menjudge bahwa itu salah atau nggak baik gitu ya. Pokoknya dengan bijak bisa menengahi bahwa itu adalah bagian dari proses belajarnya anak. Oke, selanjutnya Bu Fitri, kan tadi udah ngomongin ke siapa nih, berarti kan guru, anak, dan orang tua tentunya harus saling berkoordinasi secara terus-menerus ya, biar proses pembelajaran yang khususnya di masa pandemi ini tuh bisa tetap berjalan lancar walaupun kita nggak bisa ketemu langsung. Nah, kan di Bunaya Fun Kids ini sendiri kan sudah melakukan proses pembelajaran yang secara daring lah bahasanya, itu kurang lebih 8 bulan. Iya. Tentunya kan selama proses yang lama itu muncullah kejenuhan kan yang terjadi, entah itu sebagai di diri kita seorang guru, anak, atau tentu saja orang tua. Nah, menurut Bu Fitri, apa aja sih yang udah kita lakuin nih sebagai seorang guru untuk menyikapi hal yang seperti itu gitu? Iya, kita sudah melakukan beberapa pendekatan gitu ya dalam proses pembelajaran kita. Bagaimana kita melayani, karena kita memang sebuah lembaga begitu ya. Apalagi kita posisinya sebagai guru. Sebagai guru itu mengajak orang tua untuk bisa berkomunikasi secara efektif. Jadi kita lebih menginformasikan gitu ya, menginformasikan bukan untuk ke anak itu, bukan seperti menyuruh gitu. Nah, ini yang bareng-bareng ya mestinya harus diingat gitu ya. Iya. Kayaknya kalau guru tuh nyaman gitu ya ketika ngajakin murid, nggak ada permasalahan. Sebenarnya kata kuncinya sih kalau guru itu lebih banyak mengajak ibu-ibu. Tapi kalau orang tua lebih seringnya menyuruh.
Nah, ini yang perlu dipisah. Jadi yang kita lakukan itu menggunakan satu kalimat efektif begitu ya, bukan kalimat-kalimat perintah tetapi kalimat-kalimat ajakan. Itu yang pertama yang coba kita memang garis bawahi banget gitu kan ya, sering kita lakukan, bahkan mengevaluasinya setiap pekan gitu. Biar bu gurunya tambah pinter gitu ya untuk ngomong baik secara langsung gitu kan. Nah, selain itu juga kita tahu persis kalau dengan kondisi yang seperti ini, bahwa kesiapan orang tua dan kesiapan anak akan menjadi sebuah evaluasi, di mana yang sudah kita siapkan ketika guru itu memang mampu dalam sisi IT-nya misalkan. Karena di masa pandemi ini, IT itu nomor satu gitu ya. Bagaimana guru tuh mampu membuat grup di WA gitu, mampu mengoperasikan dengan sistem komunikasi efektif lewat Zoom, lewat Google Meet gitu. Selain itu juga banyak program yang lainnya yang memang dioptimalkan. Yang sementara ini kita lakukan beberapa programnya itu. Nah, tadi kan udah nih ya ngomongin soal, berarti itu tadi ya, kita terus menjalin komunikasi ke orang tua. Dan seperti yang sudah kita lakukan, kita kan setiap pekan punya rencana pembelajaran ya Bu, yang kita bagikan ke orang tua, dan di situ sudah tercantum kalimat-kalimat terbuka yang memang kita fungsinya kan pengen berbagi ya Bu, supaya bahasa yang biasa kita sampaikan di sekolah memang bisa sama-sama diterapkan di rumah, itu ya tadi. Dan ngomongin soal pembelajaran yang efektif, sebetulnya kita juga ada banyak hal ya, seperti membuat video pembelajaran kan ya Bu. Nah, kalau menurut saya nih ya, sebagai seorang guru kelas, kan kalau di video pembelajaran itu memang ada PR lah buat bu guru supaya lebih kreatif lagi, karena biasanya kan kalau bertatap muka dengan anak, kita ya secara spontanitas, ngobrol langsung, terus belajar bareng. Kalau di video itu kan pasti ada sesuatu yang nggak nyata kan, iya benar tuh, anaknya jauh, jadi kita mengekspresikannya kadang bingung juga. Tapi di situ kita harus berperan memang mentransfer ilmu kan, kalau bentuknya lewat media gitu. Nah, video itu diharapkan bisa menjadi wadah sih buat ibaratnya temu kangen secara online ya, walaupun ngelihat bu gurunya lewat video tapi tetap bisa bersemangat belajar dari rumah. Dan itu juga tantangan tersendiri buat barangkali buat ayah bundanya, karena dalam ketika kita sudah transfer kegiatan pembelajaran melalui video, tentu ketika di rumah kita nggak bisa tuh secara langsung memberikan hak itu kepada anak loh buat nonton sendiri. Tentu kan perlu pendampingan ya dari ayah bunda, dan itu juga yang sering kita komunikasikan ke orang tua, bahwa fungsinya video pembelajaran yang kita buat itu sebagai fasilitas ya, bukan media sepenuhnya supaya anak tuh belajar mandiri. Iya, jadi ingat juga ya, itu kan ada pengantarnya dari kita dulu gitu kan. Terus poin-poin apa aja sih nanti dalam video itu yang perlu dikuatkan kembali orang tua gitu ya. Dan nanti terakhirnya komunikasi efektif, beberapa pertanyaan yang coba dimunculkan oleh orang tua juga kita udah dicantumin di situ kan. Iya. Misalnya aja kalau habis ada video pembelajaran, kita mengajak ayah bunda buat mengumpulkan perlengkapan bersama, terus bermain bersama, dan itu fungsinya memang untuk bisa dilakukan bukan hanya anak tapi bisa bersama-sama orang tua. Gitu. Walaupun kita akui ya, kalau ngomongin video tadi ya udah digarisbawahin ada beberapa kekurangannya, namun kita juga melengkapinya ketika video yang sudah kita share itu ternyata nggak nyaman, karena ada beberapa anak nih ada ketergantungan dengan gadget, dengan HP begitu kan. Kita juga saranin beberapa poin-poin yang lain, bisa menggunakan kita kirimkan ya file materi begitu kan ya, secara tertulis begitu. Jadi kita benar-benar melayani bagaimana pembelajaran itu bisa dilakukan di rumah ya, sesuai dengan kondisinya anak ya Bu. Jadi nggak memaksakan harus nonton video ya. Jadi pasti. Ibunya atau ayahnya cerita langsung juga bisa. Dan bukan menjadi patokan ketika kita mengirimkan media pembelajaran itu harus dilakukan, karena kita semuanya pasti menyerahkan segala proses pembelajaran itu kembali ke orang tua kan, senyaman orang tua, dan tentunya waktunya fleksibel.
Betul kan Bu Fitri? Betul sekali. Ya, belum lagi kalau kita mau berpikir ini nih, bahwa video itu layaknya untuk anak usia berapa tahun, pasnya durasinya berapa menit gitu ya. Ini kan perlu diperhatikan juga nih. Iya. Nah, kalau udah ngomongin gitu, ada yang berharap orang tua itu bahwa yang namanya video jangan lama-lama lah Bu, nggak nyaman buat anak untuk nonton. Ada yang bilang nggak sehat lah, menyiapkan anak untuk seneng ke HP lah. Nah, di sini nih perlu diperhatikan juga. Dan sekali lagi, kita sudah membuatnya dengan beberapa informasi yang itu bisa diterima nih oleh orang tua. Baik dari secara catatan dari guru gitu ya, yang bisa dipelajari orang tua. Jadi, orang tua itu bisa menjelaskan melalui beberapa gambar yang sudah dikirimkan gitu ya. Materinya ada, gambarnya ada. Nah, nanti orang tua tinggal menceritakan di situ. Nah, dari sini sudah bisa membuat bagaimana anak itu terangsang dengan satu tulisan-tulisan, angka-angka, huruf yang sangat nyata dan tepat untuk semua usia sih, gitu kan? Lebih nyaman ya Bu, Ya, lebih ramah alhamdulillah anak sudah ya. kita lakukan itu Ya, ya. alhamdulillah. Dan selain itu kita juga alhamdulillah sudah memanfaatkan WhatsApp kan, ada WhatsApp group, terus yang biasa kita lakukan juga ada video call group, Iya. baik grup maupun secara sendiri-sendiri. Terus ada juga voice note. Nah, ngomongin tentang video call, sebenarnya itu hal yang paling mudah yang dekat dengan kita kan. Ada medianya, terus anak-anak juga bisa secara berkelompok saling berinteraksi. Dan itu juga kalau yang salah satu hal yang dinantikan sih Bu Fitri sama anak-anak buat bisa bertemu teman-temannya walaupun cuma lewat video call. Dan di sisi yang lain juga ada voice note nih dari Bu Guru yang isinya itu bisa menjelaskan tentang kegiatan yang akan dilakukan, motivasi, dan tentunya kita bisa mengapresiasi anak melalui voice note. Jadi kalau ada orang tua yang melaporkan kegiatan anak-anaknya di rumah, kita tuh biasanya voice note mengapresiasi anak dengan doa, dengan kalimat pujian, dan supaya nantinya bisa tambah semangat lagi ikut kegiatan. Ya, kalau ngomongin voice note nih, ada satu hal yang bisa dijadikan keberuntungan gitu ya. Apa Keberuntungan untuk usia-usia awal gitu. Oh, Kan gini, karena kalau untuk usia-usia awal voice note itu mau nggak mau harus keluar suaranya kan. Iya. Nah, secara nggak langsung voice note itu ya memang melatih anak untuk ngomong kan. Iya. Nah, ini pas banget nih kalau kayak untuk kelompok bermain gitu ya, langsung belajar menyusun kalimat, menyusun huruf gitu. Menyusun kata maksudnya. Berlatih komunikasi efektif gitu kan. Dari bu gurunya menyapa gitu. Dari yang biasanya assalamualaikum Mbak Zoya misalkan gitu, langsung dijawab gitu kan, kirim lagi gitu. Nah, ini nih melatih secara langsung bagaimana anak tuh kaya dengan kosakata. jadi dengan media teknologi informasi dan komunikasi yang kita berikan itu bisa kita lakukan banyak hal ya Bu, tentunya dengan cara bijak yang ramah dengan anak. Nah, itu tadi ya obrolan kita tentang pembelajaran efektif di masa pandemi. Harapannya Bu Fitri sendiri apa nih di masa pandemi ini yang kita belum tahu endingnya sampai kapan? Ya, pastinya kondisi apapun saat ini adalah kondisi yang terbaik buat kita. Gimana kondisi ini mampu merubah kita untuk lebih berkreatif, mampu memberikan yang terbaik untuk siapapun, kapanpun, dan dimanapun. Dan kita senantiasa berupaya buat teman, buat keluarga, dan buat masyarakat. Kita senantiasa melakukan proses pembelajaran yang akan senantiasa kita evaluasi terus dan terus. Dan yang pastinya, mari sama-sama semangat untuk belajar. Ya. Dan salam semangat juga buat semua guru di seluruh Indonesia karena ini adalah hal yang luar biasa juga buat kita ya Bu. Iya. Bukan hanya guru, orang tua, pokoknya semuanya mengalami. Jadi semuanya jangan lupa untuk terus bersyukur dan bahagia. Pasti. Ya, insya Allah dengan bahagia semuanya bisa kita lewati dengan baik ya Bu. Bismillah. Dan sampai jumpa lagi di pembahasan seru lainnya yang tentunya lebih renyah ya Bu. Iya. Dalam acara apa Bu? BFK Renyah. Salam pamit. Assalamualaikum. Bye.